Pas gue nyanyi udah mau berkaca-kaca gitu. Gitu. Udah, emang suara gue juga lagi geter pas nyanyi. Gitu, geter. Geter Lin gitu. Iya maaf ya. Enggak, gempa gitu. Keluar. Nada itu bisa ketemu dengan tadi ya, tinggal nana, tinggal ngasih chordnya. Iya. Seru. Chord dulu baru nada dulu. Oke. Terus berarti salah satu musisi yang memang ikut di album ini adalah Petra Sihombing. Tapi kita juga belum sebutin yang lain nih ya. Betul. Tadi No Stress di Rinduku Rindu. Iya. Terus kalau nggak salah ada Andi Rianto. Ada Kak Anmes, Ame, terus ada Randy Pandugo. Nah itu proses untuk pemilihan Tintin. Oh iya Tintin sama Sik. Nggak usah disebut tadi ya. Kasian banget. Pas lagi rilis dibully sama Ajis 2000 gara-gara kaosnya mahal. Tapi itu emang ada ceritanya lagi. Iya. Emang gitu ya. Emang songwriter yang sombong apa gimana sih? Wah dia mah usah disebut. Biarin aja dah. Oke. Gini nanti gini nanti di rumah dia. Gitu. Gerak. Geriban ya. Tadi bisa ketemu dengan nama-nama yang menurut gue juga ya punya punya karya yang memang di bidangnya tuh udah oke gitu kan ya. Itu dari Lini sendiri yang milih atau mungkin dari label yang bantu untuk approach ke musisi-musisi yang tadi gitu. Sebenarnya karena aku sama Mas Sefri kan, aku sama Mas Sefri tuh lebih ngobrol sih kayak kayak cocok siapa ya Lini. Kan kebetulan juga beberapa musisi itu udah pernah sama aku juga. Betul. Gitu. Terus jadi lebih apa ya kayak sama ini yuk. Kalau sama Sik kan kayak siapa ya musiknya Sik aja kali ya. Kalau sama Tintin nggak usah diomongin, dan dia pasti ngasih tiap hari lagu ke gue. Gitu. Walaupun kayak nggak mau Tin. Itu gitu. yang via Bersiul ada juga ya? Iya via Bersiul lah. Itu kayak astaga. Gitu kan. Nah dia tiap hari ngirimin lagu ke gue. Tapi gue nggak mau. Gue maunya workshop dulu datang ke rumah gitu. Karena kan kayak kalau kita nggak serk gitu ya, udah ke rumah aja gitu. Kalau sama dia nggak usah ditanya lah dia. Gitu. Kalau sama Randy sebenarnya sama juga. Yang sama No Stress tuh yang aku lumayan gitu. Jadi seminggu sebelum aku ke Bali, aku akan ke Bali ketemu mereka, aku pelajarin dulu mereka. Yes. Ya dengerin dulu. Walaupun aku udah tahu lagunya, tapi aku dengerin lagi kayak semoga ya hari, semuanya aku dengerin. Semoga ya hari ini. Ya. Notasi Rinduku Rindu awal tuh kan aku yang dapetin sama chorus juga. Mungkin orang-orang bisa bilang kayak iya ya udah ketahuan dari notasinya udah No Stress banget gitu. Karena seminggu gue pelajarin dia. Udah dengerin duluan. Jadi waktu No Stress gejreng, gue jadi notasi langsung kayak apa lirik gue lupa. Rindu gue ada nih. Sebentar kita cek ya. Ribuan malam ku lewati. Nah karena aku sering dengerin semoga ya hari ini gitu. Terus dapetin juga rinduku rindu, itu aku record waktu di jalan yang naik motor sama Iki. Di Bali tuh motor-motoran. Kalau di Bali motoran enak ya? Enak gak sih? Atau enak macetnya sih, sama? tapi kalau macet ya sama aja. Kalau macet panasnya diem berhenti merah gitu. Lebih ke tanning gak sih di situ? Tanning banget parah. Oke. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Mahal Lini. Ya. Lini yang kembali dengan Koma. Iya, kembali dengan Koma. Kalau kita pantau di timeline nih artworknya orange banget ya. Iya kan menyala abangku. Persija. Kan kita harus iya. Oh maaf saya nggak tahu. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi kenapa memilih secara fashion ya, kita lihat juga kan lebih glam gitu kan ya. Ya. Terus sama warnanya tuh orange yang menyala tadi gitu. Iya. Itu ada pemilihan khusus atau reasonnya gitu? Ada. Jadi warna orange itu dia kan kayak transisi gitu. Apa sih? Oh gradasi warnanya. Transisi. Mungkin seperti perpindahan dari warna apa ke apa gitu kan. Jadi dari sore ke malam. Ya, kayak maghrib tuh. Iya. Jadi sebenarnya itu ngambil dari sunset. Sunset itu kan bener. Dari matahari. Dari Bali. Oh iya. Sunset di Bali dong ya? Jakarta bukan. Maksudnya kayak lebih ke kita nyari sunset kemana sih? Ke Bali aja. Oh iya. Kita nyari sunset kemana? Kita ke Peak nggak ada sih. Emang nggak ada sih. Ancol juga nggak ada. Ancol ada sebenarnya Kak. Nah pilih ke Ancol apa ke Bali aja? Bali sih. Ya udah kan gitu sih. Okay.
Oke. Dan menurut Lini nih ya, dari semua lagu sekarang yang ada di Koma nih, menurut lu kayak mana yang paling emosional atau mungkin mana yang penggarapannya paling menguras energi? Penggarapannya yang paling menguras energi itu untuk yang bersamanya sih. Oke. Energi ya untuk yang bersamanya, sama Kemarilah Tenang kayaknya. Oke, Kemarilah Tenang yang barusan kita putar ya. Kalau untuk bersamanya nih, Untuk misalnya, ceritanya kayak gimana sih Kak? itu sebenarnya ditujukan kepada untuk almarhum mamaku. Oh oke. Lebih intim. Oh iya benar. Iya, jadi waktu recording tuh kayak menahan air mata ini. Ini sama Mas Andi Rianto kan kalau nggak salah ya? Iya. Itu sama Ame sama Andi Rianto, Mas Andi. Soundnya lebih grande pantesan. Iya, jadi kayak dibikin agak orkes gitu. Ada string-stringnya gitu kan. String gitu. Jadi kayak lebih dibikin intim. Jadi di awal tuh sepi, belakang baru grande banget gitu. Yes. Terus pas bikin ini tuh bener-bener yang pas nyanyi recording itu kayak rasanya kayak aduh gue harus siap nih gitu. Kayak kalau kita recording kan kita harus bawa suatu cerita kan di dalam hati kita. Betul. Terus kita sampaikan gitu. Nah itu tuh mesti putar balik belakang lagi gitu. Oke, jadi kayak rewind memori lagi lah ya. Iya, terus abis itu Mas Andi juga keren banget di situ. Kita baru bikin musiknya. Serba mendadak ya ini. Itu dia best banget. Sebenarnya musiknya udah ada, cuma kita di situ memperbaiki musiknya. Nah, gimana coba? Oh, jadi gila kan, keren banget. Bawa laptop kemana-mana. Tiba-tiba dia nge-call. Oh iya. Si siapa supirnya? Dia tiba-tiba bawa laptop dan bawa keyboard kecil gitu. Dia main di situ, Lin sini. Oke. Ngeng gitu. Pas dia pencet, gitu. Wow. Iya. Amazing gitu. Terus dia bisa bikin verse 2-nya di situ. Karena awalnya tuh nggak mau ada verse 2 kan. Terus kayak aku nggak, kayaknya harus ada verse 2-nya Mas. Soalnya Batasi Rasa udah verse 1, verse 2 nggak ada. Oke. Ini harus ngulang lagi karena kalau nggak langsung nembak itu kayaknya terlalu gitu dari belakang aja. Jadi kita kayak menurut aku harus paling depan tuh dipelanin ada smooth-nya banget, lah ya smooth di depan. banget tadi depan, dia belakang biar bisa dang gitu. Nah waktu itu dia bikin tuh di situ. Hebat ya. Bukan hebat lagi ya, itu pertama kali tuh eksperimen gue kayak ngelihat orang. Biasanya kan kita bikin di studio ya. Betul. Dia bikin di situ. Iya ya kan, misalnya ada instrumennya, misalnya dia ngotak-ngatik keyboard dulu atau gimana gitu kan. Iya, terus dia kayak wah keren banget sih. Ini udah jadi. Iya. Lah ya sisa-sisanya gue perbaiki di luar di rumah gitu. Wow. Terus dia kan udah senior, tapi gue respect banget sih karena dia bener-bener yang kayak merangkul juniornya, merangkul gue dan semua yang ada di situ gitu. Abis itu gempa juga saat itu. Masya Allah. Ada aja cobaannya kan? Iya. Apa ya? Pas gue nyanyi udah mau berkaca-kaca gitu. Gitu. Udah, emang suara gue juga getar pas nyanyi gitu, getar Lin gitu. Iya maaf ya, enggak gempa gitu. Keluar. Aduh ternyata gempa guys. Gitu, gue kira gue yang unik getar. Unik gitu. Ya. Yes. Jadi memang kalau bikin album tuh serunya di situ lah ya. Seru sih. Banyak cerita-cerita.